masih berjalan antara keluarga, aku tetap pada keinginanku sedari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku seperti itu, menyampaikan permintaan maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Sudah mencoba Mbak Ina atau mendekat? Sudah mencoba melalui layar mungkin biar ketemu? Aku selalu mencoba, terutama lewat insan juga. Aku menyampaikan bahwa aku ingin bertemu secara langsung. Qadarullah sampai saat ini belum ada kesempatan. Ya, mohon doanya juga mudah-mudahan ada kesempatan lah untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Nah, mungkin terakhir adalah kan dirimu sudah kembali menerima job Inggris segala macam. Namun kemarin pun sempat rame ketika kamu pertama kali the first time untuk menerima Inggris, banyak haters yang mulai terus iniin kamu sendiri. Gimana sampai impactnya juga sampai ke brand tersebut, gimana? Sebenarnya kan memang aku kenal ownernya juga, memang temen. Insang drama lagi, teriak-teriak pengen ketemu anak, malah disuruh rekan wartawan mencari alamat anaknya. Alamat anak aja lu nggak bisa cari, giliran alamat jendes lu bisa cari, langsung kewong, surat sampai sekarang nggak jelas. Gak usah drama lah Sang, ya. Lu aja waktu video 2 jam aja lu nggak mikirin perasaan istri dan perasaan anakmu, ya. Kenapa sih mau drama, mau main film ya? Pernikahan gue tuh belasan tahun, laki gue nggak macam-macam, selesai. Masalah pernikahan itu sebenarnya masalah kita. Kalau kita mau nggak macam-macam, itu pernikahan akan awet. Tapi kalau kita udah otaknya macam-macam, pernikahan bagaimanapun tidak akan awet. Nih lihat, ini suami kedua gue. Suami pertama gue diceraikan oleh apa? Oleh dipanggil sama Allah, meninggoy. Itu pun gue bertahan nih puluhan tahun. Itu juga gue bertahan karena apa? Karena meninggoy, ya. Itu insang, jangan banyak drama. Ada yang menyebut Inara dan Insan layak mendekam dalam tahan. Ada juga yang berharap Inara tidak perlu mendapat hukuman lantaran sanksi sosial sudah menghukumnya jauh lebih keras, bahkan sebelum hukuman benar-benar diberikan. Lantas apa kata praktisi hukum Deolipa Yumara mengenai status hukum Inara dan Insan yang sudah naik tahap penyidikan di Polda Metro Jaya? Jadi kasihan anak sih mikirnya. Takut tapi kalau ke Komnas makin panjang, tapi nggak ke Komnas nggak dikasih ketemu anak. Kayak bantu dong, aku pengen ketemu anak. Ada yang tahu nggak alamatnya? Makanya dalam beberapa waktu ini kalau misalnya memang masih belum ada respon buat ketemu anak, kayaknya aku sama Pak Tommy pingin tegas, kita pengen ke Komnas. Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Nyindir Mawas yang main artis Hafisan dan manajernya Ina sekarang jadi manajernya Mawas, ini gimana nih Bang? Aku kurang paham itu, aku nggak terlalu ngikutin ya. Tapi setahu aku memang kalau nggak salah memang sama sih manajemennya, jadi ya lucu kan? Mawas sudah merugikan Inara. Nggak salah lu. Yang bener aja, jelas-jelas si Mawa ini korban dari keegoisannya lakinya. Kalau setiap perdebatan nggak nemuin solusinya, ya solusinya bukan cari perempuan lain. Curhat ke lawan jenis itu juga nggak bener. Dari sudut mana lo bilang si Mawa ini merugikan Inara? Udah jelas-jelas yang merugikan itu si Inara. Bikin hancur rumah tangga orang. Terlepas dari konflik yang mereka hadapin ya, tetap nggak bisa jadi pembenaran. Kalau dianggap merugikan karena dilaporkan terus nama baiknya tercoreng, ya suruh siapa? Sebelum bertindak tuh mikir. Nih kita dikasih otak buat mikir. Dia public figure, nggak ada alasan buat dia nggak bisa nyari tahu si Insanul. Spek intelnya tuh dipakai. Jangan kebucinan dulu. Udah tahu pura-pura nggak tahu. Guys, ini ada info terkait Mawa ungkap Inara tempati rumah lamanya. Waduh, Mawa ungkap Inara tempati rumah lamanya. Waduh guys, kira-kira infonya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Mawa, Inara, dan
Insanul ya. Ini ada beberapa info yang harus kita lihat lagi guys. Kira-kira infonya seperti apa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe channel kedua aku yaitu Uki Kevin Reaction. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Tina Mawa mengungkap kabar mengejutkan terkait konflik rumah tangganya. Melalui unggahan di media sosial, Wardah Tina Mawa menyebut bahwa Inara Rusli kini diduga telah menempati rumah lamanya bersama sang suami, Insanul Fahmi. Menurut Mawa, kediaman tersebut sebelumnya merupakan rumah yang ia tinggali bersama Insanul. Kabar ini mencuat di tengah perseteruan antara Mawa, Insanul, dan Inara, yang juga disebat-sebat telah menikah siri dengan Insanul. Pengakuan ini pun langsung menyita perhatian publik dan memicu berbagai reaksi di media sosial. Abang Mawa diduga terlibat dalam peredaran video guys. Abang Mawa. Ya betul. Betul. Jadi gini, kenapa ayahnya Bang Insanul dipanggil? Karena dia mendapat kiriman video yang patut diduga dijadikan alat bukti oleh Mbak Mawa di Polda Metro. Maka kita sudah menjelaskan, bapaknya Insanul juga sudah menjelaskan bahwa bukti itu dapat kiriman dari inisial N, yang notabene inisial N itu adalah abang kandungnya Mawa yang berstatus sebagai pegawai Polri. Makanya kita katakan bahwa ada indikasi semua ini diatur oleh oknum polisi yang berinisial N, yang dia adalah bagian daripada keluarga Mawa. Dialah yang mentransmisikan, yang mengupload video itu dikirim ke banyak orang, termasuk salah satunya adalah bapaknya Insanul. Gitu. Waduh. Dan langkah Bang Insanul juga, dia akan membuat laporan di Propam Mabes Polri terkait adanya dugaan indikasi, karena dia adalah salah satu oknum ya pegawai Polri yang harusnya dia memberikan contoh, memberikan sikap yang bijak, apalagi dia menghadapi adiknya masalah seperti ini. Harusnya dicoba didudukin bareng antara adik ipar dengan adiknya. Di mana masalahnya, gimana solusinya. Bukan dia langsung mengambil sikap yang tendensius, kemudian dia menyebar berita-berita atau video-video itu kepada keluarga Bang Insanul. Termasuk adalah bapaknya, masih ada keluarga yang lain juga yang dikirimin video itu. Kapan mau dilapor ke Propam, Bang? Mungkin minggu ini ya. Minggu ini kita lagi diskusi dulu supaya betul-betul matang, karena kan kita butuh identitas dan lain-lain yang berkaitan dengan inisial N tadi. Waduh. WM sendiri kan udah ada dikumpulkan barang bukti ya. 7 video yang dijadikan barang bukti Wardah Tina Mawa ya udah diumumkan beserta akte pernikahan. Netizen Inara berbohong bawa agama katanya. Berupa video ya Pak. Mungkin video itu diambil dari satu tempat aja atau dari berbagai tempat. Kalau untuk masalah teknis penyelidikan, kami tidak bisa secara gamblang kami jelaskan di sini karena itu termasuk hal yang tidak bisa kami sampaikan ke forum. Ya, yang pasti untuk barang bukti yang diserahkan oleh pelapor pada saat itu yang pernah kami sampaikan ya, 1 lembar fotokopi kutipan akte pernikahan. Perkawinan, mohon maaf, kemudian 1 buah flash disk dengan merek V, inisial V, berwarna merah, kapasitas 4 GB, yang berisikan 7 video rekaman Wah banyak ya. CCTV, kemudian 1 lembar fotokopi KK nomor XX dengan kepala keluarga inisial IF, 1 bundel fotokopi direct message Instagram dengan inisial WM dan IR. Waduh guys, banyak juga ya. Aku malah kok nggak habis pikir ya sama pengacaranya si Inaroh. Kau membela klien kau boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu mencampuri ranahnya mereka. Benar. Apalagi kau bilang udahlah damai aja, segampang itu kau bilang damai. Oh, wajar lah. Kau nggak punya tempe, ya kan? Wajar. Jangan-jangan kau juga nggak punya saudara perempuan. Kalau kau bilang ya si Mawa itu bukan siapa-siapa. Kalau nggak dari si Inaro
mengait-ngaitkan Inara. Nah, aku tanya balik sama kau, orang pun nggak ada yang kenal sama kau. Kalaupun ada orang yang kenal sama kau, orang ilfil sama muncung kau bawa-bawa pula ranahnya agama, istri itu harus nurut apa kata suami. Memang harus nurut kata suami, tapi perkataan yang baik atau enggak. Nah, gitu guys ya. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini Mbak Mawa baru selesai menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Pemeriksaan itu sendiri dimulai pada jam 11 dan selesai itu sekitar jam 3:30 ya. Dan penyidik mengajukan total sekitar 27 pertanyaan. Dan juga tadi didampingi oleh unit perlindungan perempuan anak dari Dinas Provinsi DKI Jakarta. Terkait bukti tambahan yang waktu itu Mbak Mawa sempat bilang, ada bukti yang dibawa lagi hari ini? Terkait itu tadi saya udah sampaikan ke penyidik dan mohon doanya aja ya, semoga bisa berjalan dengan lancar untuk mengungkapkan kebenaran ini semuanya. Karena itu materi dari penyidikan, jadi kita tidak bisa memberikan keterangan itu ya. Ini kan udah naik sidik ya Bang, apa terlapornya juga akan dipanggil untuk pemeriksaan nanti? Ya, berdasarkan hukum acara, dalam proses penyidikan itu berarti kan penyidik ingin mencari alat bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Pasti seluruh pihak yang tadi diperiksa akan diperiksa kembali termasuk pelaku dan juga saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini. Total emang berapa bukti Bang, kalau boleh tahu mungkin seputar apa aja, apakah memang seputar yang sudah dilaporkan atau seperti apa? Kalau bukti udah kita sampaikan, kita nggak bisa buka di sini karena itu termasuk materi penyidikan. Yang jelas bukti-bukti yang kita sampaikan salah satunya itu yang seperti kalian sudah tahu kan adanya rekaman CCTV. Oh, ada komunikasi nggak sampai detik ini sama terlapor mungkin? Tidak ada sama sekali. Oke ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah mengawal kasus saya. Alhamdulillah udah naik sidik dan insya Allah siap untuk menjalankan proses tahap selanjutnya. Saya menghargai serta menghormati doa-doa support dari teman-teman semuanya, dan saya berharap kasus yang saya jalani sekarang, saya alami sekarang, tidak terjadi hal serupa di kehidupan teman-teman semuanya. Dan saya mohon doanya semoga proses yang saya lakukan ini, ikhtiar yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya mau upayakan untuk dapat keadilan seadil-adilnya untuk saya sendiri. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih terkait ini ya? Ya mudah-mudahan di endingnya dia benar-benar melepas Insanul ya, karena buat contoh atau buat pelajaran buat orang-orang ya yang berkarakter seperti Insanul ya, karena ini dia gak semena-mena gitu juga guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar terkait berita dari Mawa, Insanul, dan Inara ya. Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.